Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi dengan saya Faiz Amali, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual terkait implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 23 Palembang. Menurut KHD, pembelajaran disamakan dengan menuntun, di mana pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia yang mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Dari penjelasan tadi dapat diambil bahwa pendidik hanya menuntun dan hanya memperbaiki tingkah lakunya dan bukan dasarnya. Oleh karenanya, dalam proses menuntun, anak diberi kemerdekaan dalam belajar. Akan tetapi, guru sebagai pamong tetap harus memberikan arahan agar anak tidak hilang arah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kodrat alam di sini diartikan pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso sing tulodo, yang diartikan guru ketika di depan haruslah menjadi sosok teladan bagi siswanya. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, di mana guru ketika berada di tengah-tengah siswa harus dapat membangun semangat dan ide. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di mana ketika guru berada di belakang harus dapat memberikan dorongan atau dukungan sehingga siswa semangat dalam belajar. Kemudian apa saja yang sudah saya terapkan dalam proses pembelajaran di SD Negeri 23 Palembang terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penanaman budi pekerti. Penanaman nilai-nilai moral atau budi pekerti biasa dilakukan melalui pembiasaan setiap hari. Contohnya seperti pelaksanaan upacara bendera, pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Yang ketiga, implementasi trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso sing tulodo, di mana saya sebagai pendidik mencoba untuk menjadi sosok teladan bagi siswa saya. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, di mana pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, saya membangun ide-ide melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani, ketika saya di belakang, saya dapat membantu siswa dengan cara memberikan dukungan dan dorongan sehingga siswa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Penerapan ketiga yaitu budaya gotong royong dan berbagi, di mana budaya gotong royong dan berbagi ini dapat memperkuat ikatan antar siswa dan juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan yang keempat, pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki siswa, di mana pembelajaran dengan cara menyajikan lingkungan sebagai sumber belajar siswa dan menggunakan media berbasis TTEC dalam proses pembelajaran. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, terkendala oleh jaringan internet yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam mempersiapkan pembelajaran yang sesuai pemikiran KHD. Dan yang ketiga,
dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi yang dimana dapat mempengaruhi laku siswa. Dan yang terakhir, saya sebagai pendidik harus dapat menguasai ilmu teknologi sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan bagi siswa. Adapun solusinya itu sendiri terkait implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, selalu berkolaborasi dengan rekan sesama guru sehingga permasalahan atau tantangan yang dihadapi bisa diselesaikan. Kemudian, mengikuti program pengembangan diri atau pelatihan baik yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun dari luar sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam bergerak, bergerak, dan menggerakkan.